Ya, baik, kali ini kita akan coba menjelaskan komponen-komponen hardware apa saja yang biasa kita lakukan untuk perakitan PC ya, yang wajib kita miliki ya. Yang pertama adalah ada hard disk ya. Oke, kita lihat di sana ada hard disk. Ini hard disk ya. Ini semua hardware dalam kondisi rusak ya. Jadi sebagai contoh saja, ini adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan data secara tetap ya. Jadi kalau kalian akan menyimpan data, semua tersimpan di dalam hard disk. Kemudian yang kedua adalah RAM. Jadi RAM ini dia berfungsi untuk menyimpan data secara sementara ya, kebalikannya daripada hard disk ya. Jadi dia juga membantu dalam proses mempercepat kinerja sistem ya. Oke, next, selanjutnya kita akan menuju ke power supply. Nah, ini nih. Ini adalah power supply. Oke, ini power supply ya. Power supply ini berfungsi untuk membagi daya listrik ya. Jadi hubungannya dengan listrik, dan dia juga merubah ya dari arus kuat menjadi arus lemah ya. Jadi dia tidak akan, ketika kita menggunakan komputer, kita tidak akan tersengat listrik ya. Karena apa? Karena dia sudah dirubah menjadi arus lemah. Walaupun mungkin ada sedikit-sedikit tersengat, tapi tidak akan sebesar arus kuat. Paling juga seperti kita mungkin digigit semut mungkin gitu ya. Oke, next, selanjutnya. Di sini ada motherboard. Ada motherboard di sini ya. Nah, motherboard ini dia berfungsi untuk sebagai papan induk utama ya. Jadi semua komponen hardware itu terpasang di dalam motherboard. Dimana motherboard ini banyak sekali ya bagian-bagiannya, tapi saya akan membahas beberapa bagian yang utama saja. Yang pertama ada heatsink. Nah, ini adalah heatsink ya. Oke, heatsink ini dia akan berputar ketika mesin dinyalakan ya. Nah, di bawahnya ya, di bawah heatsink itu ada yang namanya prosesor ya, sebagai otak komputer ya. Kita tidak akan bongkar sekarang. Kita akan menjelaskan saja bahwa di bawahnya itu ada prosesor ya, di mana prosesor itu adalah sebagai otak ya, lalu lintas data, pusat lalu lintas data. Jadi dia akan mengalami proses mungkin kepanasan ya, karena dia terus membaca dan menjalankan dan mengatur juga. Jadi dibutuhkan heatsink di atasnya, itu berfungsi untuk menstabilkan ya, suhu yang ada di dalam prosesor sehingga sistem tetap bisa berjalan dengan baik. Di atasnya ada blower ya, yang dia bisa berputar seperti kipas, tapi kerjanya dia membuang suhu yang ada di bawahnya keluar ya, sehingga suhu pada prosesor akan tetap stabil. Oke, baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan perakitan PC ya. Ada beberapa tahap yang akan kita lakukan dari mulai step awal sampai dengan akhir. Oke, yang pertama kita akan memasangkan kabel kecil yang terdapat pada fan atau kipas ya. Nah, di mana letaknya? Kita lihat. Oke, di sana. Ya. Mungkin posisi setiap motherboard mungkin ada beberapa lokasi ya untuk pemasangan ini, tapi secara keseluruhan sama. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan RAM. Ya, kita lihat RAM posisikan, ada yang bagian pendek dan ada bagian panjang, jangan sampai terbalik. Tekan ujung kiri dan kanan, pastikan dia terkunci dengan rapat. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya RAM yang kedua kita akan pasangkan juga, masih sama. Lihat bagian pendek dan panjangnya, jangan sampai terbalik. Tekan kanan dan kiri sampai terkunci. Iya, seperti itu. Pastikan rapat ya, karena kalau tidak rapat dia tidak akan terbaca dengan baik.
Kemudian yang selanjutnya adalah power supply. Ya, power supply di sini ada dua kabel utama ya yang akan kita pasangkan. Yang pertama ini yang utama ya. Kita lihat caranya, masukkan sampai dia terkunci rapat ya. Ya, selanjutnya ada satu lagi yang bagian kirinya. Kita lihat. Oke, pastikan ini dua terpasang ya, karena arus listrik harus tersuplai dengan baik ke seluruh komponen. Jadi pastikan semuanya terpasang dengan rapat ya, terutama arus listrik. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan hard disk ya. Hard disk di sini ada kabel data yang akan kita pasangkan terlebih dahulu. Kita lihat. Ya, jangan juga sampai terbalik. Kalau terbalik dia tidak akan bisa masuk ya. Lihat. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan juga kabel power ya. Akan masukkan kabel power yang bersumber dari power supply ke hard disk, karena hard disk harus terbaca juga menggunakan arus listrik ya, seperti itu. Setelah itu masukkan kabel data ke dalam motherboard. Kabel data pada pada hard disk ya, kita masukkan ke dalam motherboard. Slotnya ada di bagian atas ya. Sekali lagi untuk slot ini posisinya bisa beberapa posisi ya, tergantung dari tipe dari motherboardnya itu sendiri ya. Mungkin secara keseluruhan hardware sudah terpasang dengan baik ya. Jadi ini adalah hardware standar ya yang harus kita miliki untuk memiliki sebuah PC ya. Ini kita masih merakit di luar ya, supaya lebih terlihat ketika kita menjelaskan. Jadi nanti untuk perakitan di CPU casing CPU-nya nanti the next video ya, kita akan jelaskan sampai dengan menyala. Untuk saat ini kita mengenal dulu hardware dan bagaimana cara melakukan perakitannya. Mungkin itu saja untuk video perakitan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa melalui komentar atau grup WhatsApp. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.